Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan siyaman lana wa sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Baitur Rahman, serta jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini malam keberapa, Bu? Malam keberapa? 5 atau 6? 6. Rasanya begitu cepat. Ya Pak ya. Rupanya udah 5 hari. Besok masuk 6 hari. Begitulah Ramadan bagi orang-orang yang mencintainya. Tapi bagi orang yang tidak suka Ramadan, baru 6. Lama lagi. Makanya wajar Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannahu an takuna sana kullaha Ramadan." Andai umatku tahu apa itu Ramadan, maka sungguh dia menginginkan Ramadan itu 1 tahun penuh. Berapa tahun, Bung? Ada salah teknis baterai. Halo? Ada kesalahan teknis mic-nya. Hilang suara mic-nya. Biasa itu. Saya Irwan Zalbani, nama, pekerjaan sehari-hari menikahkan orang. Saya kepala KUA. Jadi kesalahan teknis ini biasa, Pak. Kadang menjelang jam kabul tuh mati mic. Sehingga grogi sakit tadi kan. Aku terima nikah saya lupa mati mic. Banyak itu. Sering juga. Jadi biasa. MDI sebetulnya mengamanahkan malam ini temanya tentang berbakti kepada orang tua. Karena nanti kalau beda tema datang tak sama enggak nanti kan. Dah catat berbakti kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang pertama kali dalam hidup kita tempat kita berbakti. Saya tanya apa? Dulu istri atau orang tua? Iya lah. Dulu istri atau orang tua? Iya, Bu. Saya sering nasihat pernikahan. Orang nikah. Ingat, suami ibu itu adalah anak dari ibunya. Paham? Maka kalau dia memberi, jangan bohongi, jangan marah. Paham Ibu pesan malam ini? Dek, katanya, lebaran ini pulang ke rumah ibu, abang aja yang, oh tak bisa bang, berdosa ya. Ingat, dia dilahirkan oleh rahim seorang ibu. Itu pesan untuk istri. Sekarang bapak menikahi seorang ibu perempuan, itu lahir dari seorang ibu. Jadi jangan sampai pula nanti dia lebih bahagia dengan ibu bapaknya dulu daripada suaminya. Tapi di sini nampak wajah-wajah kecewa juga nampaknya. Oh, karena bulan puasa mungkinnya. Ya jangan sampai istri kita ini lebih bahagia dia dengan orang tuanya daripada dengan kita. Paham, Pak? Berarti intinya apa? Sayangi istri. Nggak Bu, dapat baju raya besok banyak. Jadi inti dari orang tua ini Allah katakan dalam Al-Quran. Ingat, bukan istri yang pertama, bukan suami. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
Habis itu apa sambungan ayatnya? Wabil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan sembahlah saya, setelah Allah siapa lagi? Wabil walidaini ihsana, kepada orang tuamu berbuat baiklah. Bayangkan derajatnya Allah. Setelah itu siapa? Orang tua. Maka jangan main-main dengan orang tua. Sedikit kita menyakiti mereka, dijamin Allah akan cabut keberkahan dalam hidup kita. Dijamin itu, Pak. Siapa yang dimaksud orang tua di sini? Kalau suami istri berarti orang tuanya berapa orang? Kalau masih hidup semuanya 4. Ayah, ibu, mertua laki-laki, mertua perempuan, sama itu. Makanya orang yang durhaka cekcok dengan mertuanya, di mata Allah samonya cekcok dengan orang tua sendiri. Paham, Bu? Maka ke ibu suami itu manis-manislah muka kita. Maklumin saja. Kadang orang tua tahu kan, kadang nyinyir segala macam. Tapi yang perlu dicapkan hati kita, ingat, ketika mereka kita bahagiakan, maka Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita. Orang-orang sukses di seluruh dunia, siapapun dia, tidak lepas dari restu dari seorang ibunya. Maka Allah perintahkan anta'budallah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah olehmu Allah. Yang kedua adalah orang tua. Itu adab-adab kita ke orang tua. Sayangi mereka, itu yang pertama. Yang kedua Allah perintahkan lagi, wala takul lahuma uffin. Jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua itu kata-kata Ini dalam maknanya, Pak. Kata-kata saja tidak boleh. Apalagi kata-kata yang lebih dari itu. Ini pun orang tua dari kampung. Nah, kata orang tua, apa kabar nak? Aduh, baju hari raya untuk mak besok. Mondeh mak, untuk istri aja udah tawadi. La ilaha illallah. Itu sudah keluar kata-kata Ini momentum kita Idul Fitri. Apalagi kita di Pekanbaru ini rata-rata orang tua di kampung. Udah ditelepon belum? Udah komunikasi kita belum? Berapa ritme atau waktu kita komunikasi dengan orang tua? Ini jangan pernah menyakiti hatinya dengan kata-kata uffin. Bahkan meskipun orang tua itu bukan seorang muslim, ini maaf, kemarin saya nikahkan laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Perempuan tadi mu'allaf. Saya yang nikahkan, Pak. Statusnya wali hakim. Kenapa? Bapak ibunya masih belum muslim, bapak ibunya. Tapi yang saya heran, dia hadir di masjid. Nikahnya di masjid. Hadir bapak ibunya. Bapak ibu yang non muslim tadi hadir. Nikah dengan orang muslim. Saya nikahkan. Biasa kan kalau di era kita habis nikah sungkem. Iya Pak kan? Sungkem. Saya suruh dia sungkem kepada ibunya. Terharu bapak tadi. Begini nikah dalam Islam. Karena Al-Quran menyuruh apa? Tetap hormati orang tua. Taati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama yang kita anut. Begitulah lembutnya dalam Islam itu adab kita kepada orang tua kita. Itu. Selanjutnya apa? Wala tanharhuma. Jangan pernah membantah. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Terus apa yang kita ucapkan? Wa kullahuma qawlan ma'rufa. Berkatalah kepada orang tua itu dengan kata-kata yang betul-betul ma'ruf. Dengan kata-kata lembut. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bagus pendengarannya, jangan tinggi pula nada kita daripada orang tua. Itu adab.
Sama dengan adab istri kepada suami. Salah satu adabnya Bu, jangan tinggi suara istri dari suami. Iya Pak. Aku tidak ada jawab apa. Kok tidak ada bapak-bapak yang jawab? Apa tadi? Jangan tinggi suara istri dari. Iya tak? Memang alhamdulillah ya. Nah, begitu adab kita kepada orang tua. Habis waktu. Memang kalau sentapan sebentar itulah masalah. Oke, terakhir ada kisah. Ini pelajaran untuk anak-anak kami. Seorang sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah seorang yang sangat taat, Bapak Ibu. Bayangkan berapa dia lama ikut jihad dengan Rasulullah. Dia sahabat Nabi, di mana Nabi salat dia salat di situ. Alqamah soleh, rajin bersedekah. Di akhir hayatnya ketika dia wafat, pas sakratul maut tuh Pak, ditalkinkan oleh sahabat, hai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Tak mau mulutnya terkunci. Heran sahabat. Alqamah sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, taat, soleh. Akhirnya kehilangan akal sahabat tadi. Panggil Rasulullah, dipanggil Nabi. Datang Nabi menengok Alqamah sedang sakratul maut. Apa kata Rasulullah? Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Tak keluar satu kata pun, terkunci mulutnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, panggil istri Alqamah. Dengan penuh takut datang bininya tadi. Apa kata Nabi? Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah mempunyai seorang ibu? Agak gagapnya menjawabnya, iya Rasulullah, Alqamah punya ibu di kampung. Langsung Nabi berdiri. Wahai Bilal sahabatku, jemput ibu Alqamah sekarang juga. Pergilah sahabat berdua tadi, singkat cerita, sampai di sebuah kampung. Ditanya penduduk tadi, di mana rumah ibu Alqamah? Betapa kagetnya sahabat tadi. Di rumah sebuah gubuk, seorang perempuan yang sudah tua tinggal sendiri di situ. Apa kata sahabat tadi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam kata ibu tadi. Betulkah ibu Alqamah? Apa jawab ibu tadi? Saya bukan ibu Alqamah. Tapi masyarakat membilang ibu Alqamah. Iya, saya yang melahirkan Alqamah. Tapi sejak dia berbini maksudnya kan? Sejak dia punya istri di kota, dapat orang kaya, malu dia dengan saya sebagai ibunya. Ada tak yang seperti itu? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai. Bu, kata sahabat tadi, Alqamah sedang sekarat. Ibu harus datang. Tahu tak jawab ibu tadi? Biar ajalah kata. Biar sajalah, karena hatinya sudah terluka. Tapi Rasulullah perintahkan, bilang bukan Alqamah yang menyuruh, tapi Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyuruh, ibu itu datang, nampak anak tadi sedang sakratul maut. Apa kata Nabi? Wahai ibu, bukakan maaf kepada Alqamah. Apa kata ibu tadi? Hati saya sudah tersakiti. Ya Rasulullah, saya tidak bisa memberikan maaf Alqamah. Rasul tak kehilangan akal, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Heran sahabat, untuk apa ya Rasulullah kayu bakar? Kita bakar Alqamah. Menengok seperti itu timbul kasih sayang ibu tadi. Apa kata ibu tadi? Ya Rasulullah, mau diapakan Alqamah? Karena ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Alqamah kami bakar. Maka ketika itu sang ibu tadi mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini Alqamah sudah saya maafkan. Ketika keluar kata maaf dari seorang ibu, mulut Alqamah pun bergerak. La ilaha illallah. Alqamah pun pergi dengan husnul khatimah. Makanya ada istilah ridallah fi ridal walidain, sakhatullah fi sakhatil walidain.
ridha Allah, ridha orang tua, marah Allah, marah orang tua. Sekayu apapun awak pak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, termasuk istrinya banyak, tapi ketika ada seorang ibu yang tersakiti, ingat, berarti kita menutup pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, renungkanlah malam ini. Habis tarawih nanti kalau ada yang di kampung teleponnya, minta nomor rekening, kirim, belikan dia. Itu hadiah kita itu ternilai di sisi Allah. Tapi yang kita dapatkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.